Hari ini saya bagikan sesuatu yang saya alami sendiri. Dan judul yang saya berikan sebagai topik khotbah pada saat ini adalah lakukan lagi. Siapa yang ingat kalau saya menggunakan topik lakukanlah lagi, kira-kira saya mau ngomong apa? Siapa yang setuju angkat tangan? 50 untuk ibadah. Iya, mari kita simak. Kenapa? Ini ayatnya udah bolak-balik. Saya bagikan di wadah gereja ini dari mulai bulan Juli kali ya. Sehingga pada waktu saya mengucapkan, memperkatakan dan saya mengupasnya, peringatan itu terus terngiang dalam telinga saya, dalam hidup saya, sehingga saya ngerti bahwa kalau kasih sayang semula itu sudah mulai redup. Ya. Saya mulai jatuh dan untuk itu saya perlu bertobat. Saya nggak tahu saudara bisa merasakan nggak kalau kasihmu yang mula-mula dengan Tuhan itu sudah mulai redup. Kalau kita menyadari, itu berarti kita pernah ngalami. Tapi bagi yang belum pernah jatuh cinta sama Tuhan, nggak ada cerita, nggak ada kesan pertama pada waktu dilawat oleh Tuhan, memang itu sulit untuk melakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Tapi nggak apa-apa. Hari ini yang belum pernah ngalami, minta sama Tuhan. Seperti apa sih? Rasanya jatuh cinta sama Tuhan sampai nggak bisa lupa, itu ya peristiwa pertama dalam hidup kita. Minta sama Tuhan. Karena hanya bagi yang sudah pernah ngalami jamahan Tuhan sehingga disebut lahir baru, dilahirkan kembali, baru bisa mendapatkan ayat ini. Kalau engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, huruf kuning lagi adalah lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Oke, ya. Kasih yang semula. Kasih yang semula. Ini gambaran daripada pertama kali jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta? Saya, sama siapa? Ya, oke. Sehingga pada waktu kita pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, maka kita mengalami satu kehidupan yang baru atau istilahnya lahir baru. Orang pintar teologi belum tentu lahir baru. Hanya orang yang punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Jamahannya yang membuat hidup kita berubah. Baru itulah yang disebut dengan lahir baru. Dengan demikian akan ada sentuhan emosional. Mengingatkan. Ada peristiwa, ada cerita yang kita alami, yang kita lakukan kepada satu pribadi yang kita sangat cintai. Orang kalau sudah namanya jatuh cinta kan, wow, dunia seperti miliknya sendiri kan? Iya, disitulah banyak cerita. Sehingga ada sentuhan-sentuhan emosional yang mana mengingatkan kita bahwa itulah saat-saat indah bersama. Hanya dunia itu mengajarkan atau mengatakan bulan madu. Siapa yang sudah menikah? Gak usah malu-malu, angkat tangan. Ya, kau ngalami bulan madu atau tahun madu? Udah mulai nangkep ya. Saya berharap perkataan-perkataan ini mulai ditangkap dan dipahami. Bulan madu kan apa? Hanya hitungan bulan. Setelah itu madunya nggak ada lagi, hambar. Ya, ini hal yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tanpa disadari kehidupan kita dengan Tuhan juga sama. Ya. Kehidupan kita dengan Tuhan itu hanya ngalami pada waktu pertama kali. Wah, mungkin kalau cerita tentang Tuhan bisa meler-meler.
tahu meler. Nah, merasakan sentuhan kasihnya Tuhan. Di mana kita nih begitu disayang sama Tuhan. Tetapi kalau sudah berjalan kadang-kadang bisa mirip seperti pernikahan manusia di bumi ini. Yang nikahnya sudah melewati bulan madu tadi. Apakah istri masih masak buat suami? Masih. Apakah suami masih kasih perhatian, perlindungan buat istri? Masih. Tetapi kalau itu dilakukan dengan kasih yang semula itu ternyata beda. Kalau wanita itu masak dengan hati, katanya lebih enak. Betul? Betul ya? Lebih baik sepiring sayur dengan penuh kasih daripada seekor lembu tambun dengan penuh kebencian. Ternyata menentukan. Begitu juga kalau udah nikah, ya. Mungkin pada waktu jalan-jalan gitu suaminya di depan, istrinya masih nyangkut ada SALE. Padahal dulu waktu pacaran gandengan. Leres mboten. Digandeng aja sampai gemeter-gemeter. Ya. Sekarang digandeng. Aku tak nonton iki dhisik. Dhisik oh Mas. Jolali engko wis wayahe bayar balik yo. Iya. Itu kan? Ternyata sama Tuhan juga kadang-kadang gitu. Wah, persiapan untuk jadi WL. Ini enggak nyindir ya. Latihan, nyanyi terus gitu kan. Begitu ternyata enggak jadi karena lagunya sulit. Dibatalin. Grundel. Tahu grundel? Do you know what is the meaning of grundel? Nah. Atau oleh karena tugas. Masa kan kerjaannya perempuan. Loh Mas, kok kamu yang bikin super mie? Isin aku itu. Dilihat tetangga juga enggak bagus. Karena kewajiban. Cepat datang, wah jangan sampai telat. Lari-lari, masuk ganti baju. Royokan sana kan. Seragam siap jadi aser. Karena apa? Karena tugas. Tapi gregetnya. Ya. Dari sini kita melihat. Ternyata kasih mula-mula itu ada sentuhan emosional dan nilainya sangat berarti. Ya. Sampai di sini nangkap ya. Nah, oke, kita terusin. Karena pada kondisi seperti inilah saya ingin bagikan apa yang saya alami. Bedanya antara kasih Tuhan dengan manusia. Kalau kasih Tuhan itu begitu besar, kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dikarenakan anaknya yang tunggal agar supaya barang siapa yang waduh lulus ya ibadah dua. Ingat ya, kalimatnya mengasihi seisi dunia, bukan mengasihi orang dari Sulawesi Utara. Ya. Berarti semua manusia. Kalau manusia mengasihi, waduh, biasanya keinginan mata. Apa yang dianggap wah ganteng, nah ini. Kalau udah ganteng, ngelirik kan? Coba pesek. Belum tentu kan? Tuh lihat, keinginan mata. Sehingga nanti dalam perjalanannya, ya, kalau hidungnya mancung jadi pesek, nggak mungkin kan? Pesek jadi mancung bisa, operasi. Tapi kalau dulu six pack, sekarang round pack.
Masih cinta? Saya melihat kalau wanita itu masih cinta suaminya yang round back. Saya lihat sendiri itu dengan mata. Saudara, ternyata ada sentuhan emosional. Begitu juga Tuhan itu kalau kita melayani Dia, nggak ada gregetnya, nggak ada kasih semulanya, itu jadi rutinitas. Kalau udah rutinitas bahaya. Firman Tuhan katakan, begitu dalam yang kau telah jatuh. Dan itu akan membuat kaki Dian itu akan diangkat dari itu. Nah, kita melihat dalam kenyataan, manusia itu memiliki hati yang keras. Penerobos pasti merasakan ini. Pada saat penginjilan, waduh ceritanya berbusa-busa. Dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah capek ngomong, jawabnya nanti tak pikir dulu ya. Atau mungkin sedang ngomong dicuekin. Melihat HP, gores-gores gitu kan. Ini gambaran manusia pada umumnya. Waktu ada pernyataan kasih Tuhan, hatinya keras. Oleh karena keras, biasanya diproses persis seperti kalau saudara beli daging, dagingnya alot, keras, diapain? Dibiarin aja? Pasti diproses. Ya, supaya apa? Ya, supaya diubah. Dalam hal ini, hati yang keras tadi menjadi hati yang taat. Supaya apa? Waktu diproses agar berkenan di hati Sang Raja. Saya percaya saudara nangkep di hati Tuhan kita. Jadi jangan sampai hati ini keras, karena itu enggak ada artinya. Tuhan itu Allah yang melihat kedalaman hati. Sebelahmu enggak ngerti betapa mendongkolnya kamu. Sedang marah gitu kan. Hatimu sedang mengeras gitu kan. Sebelahmu enggak ngerti. Padahal dia dongkolnya sama ya kamu juga. Masih bisa cipika dan cipiki. Tapi Tuhan lihat. Kamu ngomong, kamu muji Tuhan. Hatimu keras. Pasti kalau malaikat lihat, dia akan membantu cari apa? Apa? Pres. Yang untuk ngepres itu namanya apa? Presto. Aduh, minta ampun maklum ya. Iya, pasti perlu dipresto nih biar empuk gitu kan. Nah, Mazmur 51 ayat 19, korban sembelian kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Perhatikan, jiwa yang hancur. Berikutnya, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi yang keras tadi perlu dihancurkan dulu, perlu dipatahkan dulu, perlu diremukkan dulu. Kira-kira bisa bayangin kayak apa? Kalau manusia memiliki hati yang keras, dia harus dihancurkan dulu jiwanya, hatinya dipatahkan dulu, sampai remuk gitu. Kira-kira orang yang seperti ini mengalami apa? Bukankah persis seperti kita dulu? Yang mengeraskan hati. Ya, yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jiwa yang hancur. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ini dulu orangnya congkak. Kenapa? Saya di kelas itu dikenal kalau namanya ulangan nilainya paling tinggi. Dan guru ngerti banget caranya untuk mendorong saya semangat. Angka yang paling tinggi itu diumumkan namanya justru yang terakhir. Sehingga pada itu nama saya disebut terakhir. Wah, lubang hidung saya kelihatan 2 kan. Yang seperti ini Tuhan gak suka. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Maka yang tinggi hati ini perlu dibanting, jabres, gitu kan? Sehingga menjadi malu, sehingga dia mulai menyadari bahwa dirinya sebetulnya enggak berharga dan enggak layak. Saya mengalami beberapa kali dihancurkan
ya, oleh Tuhan di dalam perusahaan di mana saya bekerja. Saya udah punya ambisi untuk jadi manajer. Dan ternyata pada akhirnya diambil dari lain cabang. Ditaruh di tempat di mana saya berada. Marah enggak saudara? Marah. Tekanan darah langsung naik, tanduknya mulai keluar. Saya bisa ngomong karena saya ngerasakan waktu itu. Akhirnya saya pindah perusahaan. Karena apa? Udah nih hati ini sudah mulai dianggap nggak layak lagi di situ. Berikutnya, hati yang patah dan remuk. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Ya, patah hati itu karena tertolak. Siapa yang pernah patah hati? Ya, ada. Wadah, sakit ya. Sakitnya hati ini, gitu kan? Sakitnya di sini, salah. Kalau buat kita ditolak itu artinya Tuhan sedang siapkan yang lebih baik. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu. Kalau kau tangis seumur hidup muru, cimce ya. Ya. Itu sampai patah hati itu seperti itu, sakit, hatinya sakit. Jadi remuk. Barang antik 1 juta Hongkong dolar harganya, coba dibanting, ceprok gitu kan. Jadi berapa harganya? Tidak ada. Dan inilah gambaran ya, yang mana perlu untuk kita pahami. Pada waktu manusia itu mengeraskan hatinya dengan Tuhan, biasanya diproses melalui peristiwa dalam hidupnya sehingga ya, di mana orang itu akan mengalami ya, hatinya, jiwanya dipatahkan dan diremukkan. Supaya apa? Waktu menghadap Tuhan itu enggak ada lagi kesombongan. Waktu menghampiri Tuhan itu enggak ada lagi merasa dirinya istimewa. Bahkan merasa aku ini sebetulnya enggak layak. Aku ini enggak berharga. Kok Tuhan itu masih cinta? Betul? Saudara yakin enggak sedang dicinta oleh Tuhan? Waktu saya membaca sebuah ayat, jikalau kita mengingkari, Dia akan mengingkari kita. Tapi kalau kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Wah, padahal kita bolak-balik nggak setia kan? Pagi ngomel juga udah nggak setia, nggak ngucap syukur. Ya, di mana kehidupan kita berulang kali kita melakukan hal demikian. Toh ternyata Tuhan masih sayang. Sehingga sikap hati dalam menghampiri Allah, kita menyadari bahwa kita ini sedang kehilangan kasih semula. Kalau enggak ngapain? Saudara kalau udah punya duit, masa mau cari duit lagi? Kalau udah berlimpah-limpah di sini, kalau kurang kan pasti cari part time di luar kan? Loh kok ketawa? Kurang kok duitnya. Kalau udah berlimpah ya sudah, nikmati aja berkat rohani di sini. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa kita sedang kehilangan kasih yang semula, kita akan bergerak cari. Kalau nggak kehilangan kasih yang semula ya tenang-tenang aja. Aku masih kok, Bi. Aku masih semangat. Tuh lihat tepuk tanganku paling keras. Tapi kalau yang belum pernah merasakan nggak apa-apa, saudara. Seperti apa sih rasanya dicinta Tuhan? Ya, seperti apa rasanya mengalami lawatan Tuhan? Minta saat ini ya. Berikutnya, jiwa yang hancur itu berarti kita bawa ke hadapan Tuhan. Dengan rasa malu, Tuhan aku ini bolak-balik nggak setia, tapi kok Tuhan tetap sayang sama aku. Merasa diri nggak berharga, nggak layak. Hampiri Tuhan. Berikutnya adalah bawa hati yang patah dan remuk. Di mana kita walaupun tertolak, sakit hati terhadap manusia, kita ini tetap diterima oleh Allah. Kita remuk jiwa kita, hati kita ternyata hidup yang tak berarti tetap dikasih oleh
Tuhan. Ini merupakan sikap yang perlu untuk kita bawa. Untuk kita mendapatkan kasih yang semula itu. Kasih yang semula yang kita mulai pudar, kita mulai berkurang atau mulai hilang. Nah, inilah yang perlu untuk kita pahami. Kita bersyukur, kita ini di sebuah gereja dengan DNA, yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu kita naikkan pujian kita, memang kalau pakai lagunya, pakai bahasa Inggris, dan nggak ngerti, artinya ya paling-paling cuma berkata, enak yo lagu ini. Tetapi kalau ada pengertian yang terkandung di dalamnya, dan kita mulai menyadari, kita menghampiri Tuhan, walaupun saudara nggak bisa nyanyi dengan baik, tapi hatimu menyatu dengan syair, dengan apa yang diucapkan dalam lagu itu. Saya yakin kondisi kita akan kembali merasakan kasih mula-mula. Ada sebuah lagu, saya minta untuk direkam, kita dengar aslinya dulu. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Saudara kalau nggak ngerti artinya dalam bahasa Inggris, paling-paling juga berkata, api ya, enak ya. Betul? Di saat saya sedang mencari kasih mula-mula itu supaya kembali, Tuhan kirim lagu ini. Saya ingat jam 5 pagi saya mulai temukan lagu ini. Dan ternyata penyanyinya banyak. Saya putar terus. Sampai jam 7 tanpa disadari. Terus air mata saya itu mengalir. Kenapa? Karena hati saya itu menyatu dengan pujian ini. Tolong ditayangkan terjemahannya. Kak Feli udah siapkan buat kita supaya kita mengerti. How great the chasm that lay between us. Betapa besar jurang yang terbentang di antara kita, antara manusia dengan Tuhan. Betapa tingginya gunung di mana Tuhan itu berada, yang saya nggak mampu untuk mendaki dan mendekatinya. Dan di tengah keputusasaan, karena nggak merasa mampu dan bisa, aku berpaling ke surga dan menyebut namamu di malam hari. Dan di tengah kegelapan itu, kebaikan kasih-Mu merobek bayang-bayang jiwaku. Ini syair yang ditulis yang mengandung arti yang amat dalam. Buat saya, the work is finished. The end is written. Pekerjaan selesai, yaitu apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah akhir daripada penebusan daripada Yesus. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus menjadi harapan daripada hidup. Yang berikutnya, yang kedua, who could imagine so great mercy. Siapa yang bisa membayangkan rahmat yang begitu besar. Sekali lagi, saudara nginjil belum tentu mereka bisa menangkap. Tapi buat kita yang telah ditebus, kita ngerti
rahmat yang begitu besar. Hati yang seperti apa yang dapat memahami kasih karunia yang tidak terbatas itu? Hanya orang yang pernah lahir baru, hanya orang yang pernah merasakan jamahan kasih Allah akan bisa memahami itu. Karena Tuhan itu turun dari kekekalan, dari kemuliaannya. Datang ke dunia adalah untuk menanggung dosa dan celaku. The cross has spoken. Kita lihat salib, kita mengerti. Itulah lambang pengampunan. Dia telah mengampuni kita betapapun besarnya dosa kita. Merah seperti darah, putih seperti salju dibuatnya oleh Tuhan. Bahkan pada waktu pengampunan diberikan, Sang Raja itu, Yesus Kristus Tuhan, menyebut saudara dan saya kepunyaannya. You are mine. Dan yang berkata itu adalah Raja yang di atas segala raja, penyelamat yang manis, di mana kita akan jadi miliknya selama-lamanya sampai tiba saatnya. Then came the morning that sealed the promise. Datanglah pagi yang memeteraikan janji. Tubuhmu yang terbaring di tempat kubur itu mulai bernafas. Out of the silence, the roaring lion. Di dalam kesunyian itu, singa Yehuda mengaum, menyatakan bahwa kuburan tak akan bisa memiliki hak lagi atas saudara dan saya. Haleluya. Pujilah Dia yang telah membebaskan. Haleluya. Maut telah kehilangan cengkeramannya padaku. Kau telah mematahkan setiap belenggu. Ada keselamatan dalam nama-Ku, Yesus Kristus, harapan hidupku. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Praise the one who saved me.